Untuk Bapak Imang Supriyat, Kerawang, Jawa Barat. Ini barang Bapak nih yang tipe IPS X18 Home. Ini sebelum kirim bukan tes nyala aja, tapi tes running juga Pak, tes jalan. Ini merah ke merah ya Pak ya, cincinnya masukin ya, cincinnya masukin, merah ke merah ya, terus tutup, jangan terbalik. Ini masukin cincinnya, hitam ke hitam, kabel hitam ke hitam, jangan terbalik. Pemasangannya hanya satu kali aja Pak, nggak usah dicabut-cabut lagi. Jadi pemasangan hanya sekali aja, nggak perlu dilepas-lepas lagi. Oke, di sini saya mau jelasin. Di video tutorial sebenarnya udah saya jelaskan di video tutorial. Tapi saat video tes running saya jelaskan lagi, nggak apa-apa. Deskripsi produknya dibaca Pak dengan cermat ya. Jadi terkadang orang malas baca, budayakan membaca. Baca deskripsi produknya, videonya ditonton hingga habis ya. Ini soket, ini adalah soket ini bukan seperti inverter pada umumnya. Kalau inverter pada umumnya saat PLN padam ngambil listriknya dari soket ini, itu inverter pada umumnya. Kalau IPS, inverter IPS tidak seperti itu. Ini adalah soket slow star atau inverator atau soft start atau stabilizer atau AVR atau stafol atau anti jeglek atau anti anjlok. Banyak tuh orang sebutannya seperti itu. Jadi kan kalau orang nyolokin sesuatu, misalkan nyolokin yang bebannya cukup berat ya, cek MCB KWH meteran turun, ceklek, nggak kuat. Nah, fungsinya AVR atau stabilizer atau inverator atau anti anjlok seperti itu. Jadi coloknya ke sini biar nggak turun MCB KWH meteran pusatnya, seperti itu, nggak anjlok. Ini seperti itu. Jadi dan soket ini berfungsi hanya saat PLN nyala doang. Kalau PLN padam ya nggak bisa, logikanya ngambil listriknya dari mana. Hanya saat PLN hidup aja soket ini berfungsi. Ini yang tombol besar ini adalah tombol genset. 0 itu mati, 1 itu hidup. 0 mati. Nah, tombol yang kecil ini adalah tombol power. 0 itu mati, 1 itu hidup, 0 mati. Pastikan
kondisi kedua tombol ini harus dalam posisi 0. 0 itu mati ya. Saat PLN sedang hidup, pastikan kedua tombol ini harus dalam keadaan 0. 0 itu mati. Karena saat PLN hidup, kondisi kedua tombol ini posisi 1 nyala, main di posisinya ininya tercolok ya, unitnya rusak ya. Nah, oke, kita tes running ya. Ini jepit merah ke positif aki ya, jepit hitam ke negatif aki, jangan terbalik ya. Ini ya, di steker ini ada sebuah tanda lubang tuh ya, tanda nih, ada lubang, lingkaran lubang tuh tanda untuk tanda untuk besi ini, untuk tanda besi ini, karena besi ini akan masuk dicolok ke stop kontak yang lubangnya ada setrumnya. Oleh karena itu cek pakai test pen ya, tiap rumah beda-beda. Kalau di saya itu lubang yang atasnya nggak ada setrumnya, test pen nggak nyala. Nah, lubang yang bawah ada setrumnya, test pennya nyala tuh. Nah, lubang yang ada setrumnya ini nanti dimasuki, dicolok oleh lubang oleh besi yang sudah ditandai lubang tuh, ada lubangnya di steker ya. Jadi seperti ini. Oh, seperti itu. Sebelum colok, pastikan kedua tombol power maupun tombol genset harus dalam keadaan 0. 0 itu mati ya. Karena kalau dalam keadaan 1 itu hidup, 1 itu nyala, sedangkan PLN sedang dalam kondisi hidup, main dicolok aja unitnya rusak. Tuh, 2 kali saya udah ingetin ya. Sekarang colok. Udah standby begini aja, nggak usah dilepas-lepas. Pemasangan hanya sekali aja ya. Cuman ngingetin kalau ngecas aki tuh ya, kalau kita chargeran aki kita lagi kosong, kita bukan yang nggak jual, dulu kita jual, tapi chargeran akinya kita lagi kosong. Jadi bapak beli chargeran akinya di online banyak yang jual kok, mulai dari yang 50.000 ke atas harga chargeran aki. Saya saranin kalau pakai chargeran aki, kalau sudah penuh akinya dicabut, jangan dicolok terus, kalau enggak aki rusak. Karena chargeran aki yang pada umumnya ya, chargeran akinya enggak benar-benar otomatis mati. Jadi tetap kalau aki sudah penuh dicabut chargeran akinya, mau merek apapun kecuali merek tender. Merek tender itu chargerannya akinya otomatis, dia benar-benar otomatis, tapi harganya mahal. Itu chargeran aki 4 ampere aja ya, hampir 2 juta itu. Merek tender USA ya, Amerika. Oke, sekarang kita tes running. Misalkan PLN padam nih ya Pak ya, PLN padam.
Wah, PLN udah padam nih. Tak. Nah, langkah pertama kita turunin MCB KWH meteran pusat yang ada di luar rumah itu. Kita turunin. Kita matiin tuh. Ya. Setelah itu nyalakan tombol 1 power, 1 itu nyala. Diamkan kurang lebih 5 detik biar dia memproses di sini. Setelah itu tekan tombol 1, tombol power 1 itu hidup, nyala. Udah seperti itu aja. Pemasangan aja sekali kayak gini aja. Nah, saat PLN sudah hidup kembali, PLN sudah hidup kembali nih, Bapak lihat tetangga, PLN sudah nyala kembali. Langkah pertama adalah tekan 0 pada tombol power, tombol genset tekan 0 nih. 0 itu mati. Terus tombol power juga 0. 0 itu mati. Ya kan? Selanjutnya langkah berikutnya baru naikkan kembali MCB KWH meteran pusat yang di luar rumah itu, nyalain kembali meterannya, naikkan kembali. Dah, seperti itu. Pemasangan hanya sekali. Ya Pak. Oke, terima kasih dari IPS Indonesia. Jangan lupa deskripsi produknya juga dibaca, video tutorial maupun video tes running ditonton hingga habis. Terima kasih dari IPS Indonesia.